Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya sebagai wasiat Jumat kita hari ini, khatib sampaikan dengan judul hikmah puasa. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Tahun ini 1447 Hijriah. Jumat ini kita sudah berada di Jumat yang kedua di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak ditemukan luar biasanya hikmah yang ada dalam puasa itu. Hikmah itu akan didapatkan tidak hanya di akhirat nanti, bahkan sudah mulai dirasakan, dinikmati selama di dunia ini. Pastinya hikmah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat kita inginkan sebenarnya. Nah, inilah yang ingin diberikan oleh puasa itu kepada kita. Pada kesempatan Jumat kita yang terbatas ini, khatib pilihkan 6 saja hikmah puasa. Pertama, puasa mempercepat kita menjadi orang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183, yang telah khatib bacakan di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana dia juga telah diwajibkan terhadap orang-orang umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada apa dengan menjadi orang bertakwa itu? Menjadi orang bertakwa itu artinya menjadi orang yang paling mulia, paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Itu orang yang paling mulia. Bukan orang yang sekedar gagah, hebat, kaya. Kalau tidak bertakwa, rendah orang itu di sisi Allah.
Sebaliknya, walaupun orang itu biasa-biasa saja, bahkan kalah secara duniawi, tapi bertakwa, orang itu tinggi darjatnya di sisi Allah. Tapi tentu akan lebih luar biasa lagi kalau ada orang itu dunianya hebat, bertakwa pula. Tentu ini luar biasa lagi. Kenapa tidak? Itu pun kalau bisa kita usahakan. Ini yang pertama. Dan apa untungnya bertakwa itu? Dan apa itu takwa? Takwa intinya adalah kita siap diatur oleh Allah dan Rasulnya, siap melaksanakan perintah, dan siap meninggalkan larangan. Itu hakikat takwa. Jadi kalau begitu aja hidup kita, nah, kita udah otomatis menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keuntungannya tidak hanya untuk perorangan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara pun, bahkan dunia akhirat, keuntungan bertakwa itu. Khatib sering contohkan secara negara yang rakyatnya luar biasa dengan pemimpinnya bertakwa. Di dunia ini sudah mereka dapatkan keberkahan hidup. Seperti Brunei Darussalam, negara yang nyaris nggak ada kriminal. Jangankan berkelahi, tawuran, ya pembunuhan, berkelahi pun orang tidak ada. Orang hidup penuh kasih sayang saja. Dan tidak ada bencana alam apapun terjadi di Brunei. Dan sudah tidak ada rakyat Brunei itu yang miskin. Sudah pada sejahtera semua. Kok bisa Brunei luar biasa itu? Jawabannya adalah karena pemimpin dan rakyat Brunei itu umumnya bertakwa. Apa indikatornya? Khatib dapat info, seluruh masjid musola di Brunei itu selalu penuh sholat 5 waktu berjamaah. Tidak cuma waktu sholat Jumat, tidak cuma Ramadan, saban hari begitu aja terus masjid musola di Brunei itu. Dan mereka yakin itulah yang akan mendatangkan keberkahan hidup, dan mereka nikmati keberkahan hidup itu. Nah sebaliknya, kenapa kita belum bisa seperti Brunei itu? Bukan sumber daya alam yang kurang, lebih banyak kekayaan alam kita, lebih hebat-hebat SDM kita. Yang masih kurang memang masih kurangnya orang bertakwa di negara kita. Dengan indikator sering sepinya masjid dan musola dari sholat 5 waktu rutin berjamaah. Nah inilah yang mari kita semangati diri kita untuk ambil bagian menjadi orang bertakwa. Walaupun tidak tercapai, tidak ketemu oleh kita nanti negara kita seperti Brunei, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Yang kedua, puasa membuat hidup kita semakin sehat. Hal itu bisa kita pahami di penghujung ayat 184 surah Al-Baqarah tadi juga. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa puasa yang kamu kerjakan itu amat baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau tahulah kita puasa itu bagaimana, itu sungguh tahu kita amat baiknya puasa. Nah, amat baik puasa itu tidak cuma lipat ganda pahala, tapi juga termasuk kesehatan. Dan itu bisa diteliti. Telitilah pasien di rumah sakit, banyak mana selama Ramadan dengan di luar Ramadan. Pasti pasien yang lebih banyak di luar Ramadan. Kenapa sedikit pasien selama Ramadan rumah sakit? Karena di Ramadan orang umumnya puasa, sehingga orang sehat-sehat. Di luar Ramadan kenapa banyak pasien rumah sakit? Karena umumnya orang tidak puasa, maka banyak yang semakin sakit. Dan bahkan ada dokter di Amerika bernama Dr. Brown, setelah meneliti keajaiban puasa terhadap pasien yang ditanganinya, kemudian dia dengan keluarga masuk Islam. Karena luar biasanya puasa itu untuk kesehatan juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa mendidik kita berakhlak mulia, bertutur kata dan berbuat yang baik saja.
Jadi puasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan larangan-larangan lainnya, tapi juga mendidik kita agar berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, mencaci maki, berbuat bodoh, maka tidak ada kebutuhan Allah dengan dia meninggalkan tidak makan dan tidak minum itu. Artinya apa? Puasa seseorang baru bernilai di sisi Allah selain dia meninggalkan yang membatalkan puasa, juga ditinggalkannya hal-hal yang merusak nilai puasanya. Yang merusak nilai puasa, berdusta, berkata-kata yang tidak baik, itu merusak nilai puasa. Berarti secara tidak langsung puasa mendidik kita berakhlak mulia. Dan luar biasa akhlak mulia ini, keuntungannya juga akan membuat hidup kita terasa begitu indahnya, baik dalam keluarga, masyarakat, dengan teman-teman. Tapi kalau sekiranya akhlak mulia itu rusak, hancurlah tatanan kehidupan. Nah, tidak hanya di masyarakat, di keluarga pun bisa. Nah, Khatib sebutkan 2 kasus tanpa menyebutkan daerah kecilnya di provinsi Sumatera Utara. Ada 2 orang anak membunuh orang tuanya di 2 keluarga berbeda. Satu anak umur 18 tahun laki-laki baru kuliah terpaksa membunuh ayah kandungnya karena dia tidak tahan melihat ayahnya ini sering mencaci maki ibunya dan KDRT kepada ibunya, dan dia sendiri juga mendapatkan perlakuan seperti itu dari ayahnya itu. Padahal ayahnya itu dosen USU, umur 58 tahun. Tapi karena tidak punya akhlak mulia dalam menghadapi keluarganya, hanya marah-marah, caci maki, memukul-mukul, akhirnya kiranya salah seorang anaknya tidak tahan melihat itu, dibunuhnya ayahnya. Padahal anak itu darah dagingnya, tapi kok bisa melakukan itu? Itulah bahayanya tutur kata. Yang kedua, juga seorang anak perempuan kelas 6 SD baru, umur 12 tahun, terpaksa membunuh ibu kandungnya karena ibu kandung ini sering marah-marah, mukul-mukul, mencaci maki. Dan hari naas itu ibunya ini bertengkar dengan ayahnya, dan anak ini sangat sayang sama ayahnya. Akhirnya anak yang umur 12 tahun ini tidak tahan, menjelang dini hari diambilnya pisau cutter di dapur, ditusuk-tusuknya ibunya sampai 20 tusukan, mati ibunya. Jadi sekali lagi ini pembelajaran luar biasa bagi kita. Teruslah miliki akhlak mulia, tutur kata yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja, insya Allah kita akan bisa terjaga dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian yang keempat, puasa mendidik kita sekedarnya saja dengan dunia ini, berlebihan untuk akhirat. Bukankah pengalaman kita menjalani puasa, dekat-dekat jelang buka, sudah banyak hidangan perbukaan dan makan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Kadang kita merasa rasanya mau dicoba semuanya, tapi begitu masuk berbuka, minum berapa teguk air, makan berapa butir kurma, kue, setelah maghrib kita makan nasi, sepiring pun tidak habis, payah. Itulah dunia. Sebelum kita dapatkan mungkin kita mau sebanyak-banyaknya, tapi setelah kita dapat, berapa sebenarnya yang betul-betul kita butuhkan? Tidak seberapa. Kalau itu diperturutkan, bahaya. Bahaya. Maka Rasulullah mengingatkan kita, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahabin." Kalaulah anak cucu Adam memiliki 2 ladang emas, ya bataghalahu masalisa, pasti mereka akan menginginkan kalau bisa masih punya ladang emas ketiga.
Walau yamla'u jawfa bani Adam illa biturab. Tidak akan berhenti keinginan manusia kepada harta tadi sebelum, kecuali kalau mulutnya sudah disumbat dengan tanah. Artinya hanya mati saja yang akan menghentikan orang berkeinginan dengan dunia ini. Kejadian di Riau, Pekanbaru, 2 orang beradik kakak kandung, gara-gara berebut harta pusaka, harta warisan, berkelahi hebat. Abang umur 49 tahun dengan adiknya umur 43 tahun juga laki-laki. Akibat dari perkelahian itu si adik meninggal. Setelah terjadi meninggal baru menyesal hebat kakaknya nih, kenapa ini terjadi? Gara-gara berebut harta warisan karena mengejar dunia. Tapi coba kalau akhirat, pasti akan ada bisikan mengalah. Dan mengalah itu bukan berarti kalah, malah mengalah itu bisa jadi nanti yang lebih beruntung. Misalnya abang mengalah, tidak apa-apa dek, kita bagi bagaimana menurut syariat Islam dan kesepakatan kita bersama. Insya Allah abang ada rezeki, bagian abang pun nanti sebagiannya akan abang bagi kepada kalian. Tidak apa-apa. Jangan-jangan adiknya lebih mesra lagi dari itu. Bang, abang lebih tua dari kami, pengganti orang tua kami. Abang luar biasa bijaksana. Nanti bagian kami bagi ke abang. Abang banyak tanggung jawab dan sebagainya. Akan indah jadinya. Tapi itu tidak terjadi karena mengejar dunia. Yang kelima, puasa mendidik kita mengendalikan hawa nafsu lawan jenis. Jadi puasa itu meredam hawa nafsu lawan jenis kita itu agar dia terkendali. Hawa nafsu lawan jenis itu juga bawaan kelengkapan kita sebagai manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengaturnya, ikuti jalan yang dihalalkan, yaitu menikah. Jangan selingkuh, apalagi berzina. Kalau itu terjadi akan rusak kesucian nasab keturunan dan kemudian juga akan hancur, bahaya. Kejadian di daerah kita Sumatera Barat, di suatu daerah, jangankan dengan orang yang berzina dengan orang lain, ini seorang abang kandung umur 21 tahun memperkosa 2 adik kandungnya, satu umur 20, satu umur 15 tahun. Keduanya hamil. Yang satu Desember kemarin sudah melahirkan, yang satu yang umur 15 sedang hamil 7 bulan waktu Desember. Jangan-jangan sekarang juga sudah melahirkan. Padahal mereka beradik kakak kandung ketiganya. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kalau telusuri, mungkin keluarga itu abai aja dengan aurat, membiarkan bergaul bebas, sehingga terjadilah perbuatan terkutuk itu. Bagaimana jadinya? Dan ada lagi kejadian di daerah yang lain dari Sumatera Barat kita. Seorang dari masjid, bukan mahasiswa, sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, memperkosa adik istrinya, hamil 7 bulan, berita Februari 2026 ini. Para garis masjid. Kenapa sampai terjadi itu? Karena juga mungkin abai dengan aurat dan lain sebagainya. Maka puasa mendidik kita, jangan kita perturutkan keinginan lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, yang keenam, hikmah puasa adalah puasa mendidik kita peduli terhadap duafa. Bukankah ketika kita berpuasa kita merasakan betapa tidak enaknya lapar dan haus itu? Tapi kita yang mampu barangkali merasakan itu dalam keadaan berpuasa saja. Begitu berbuka, rasa lapar dan haus itu sudah berangkat dari kita. Tapi ada sebagian saudara kita, tidak hanya dalam keadaan berpuasa, tidak puasa pun tetap merasakan lapar dan haus karena kemiskinannya, karena kepayahan hidupnya. Dan mereka miskin bukan keinginannya, barangkali takdir terlahir dari orang tua miskin, sudah berjuang keluar dari kemiskinan, belum berhasil juga. Itu juga ujian keimanan bagi kita yang mampu. Pedulilah dengan mereka, bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Kalau bisa dengan memperbaiki kehidupannya secara materi, alhamdulillah.
tapi minimal kita sapa mereka, kita doakan mereka agar Allah mudahkan jalan rezekinya dan lain-lain sebagainya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum fahuwa yashba wa jaruhu ja'iya. Belum sempurna iman seseorang kalau dia kekenyangan sementara ada tetangganya kelaparan. Jadi perhatian kepada tetangga di sekitar kita itu lebih utama. Lihatlah di sekeliling kita, ada anak yang susah hidupnya secara materi, maka ayo bagi yang punya kelebihan bantu saudara kita. Kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang ibu umur 34 tahun menggantung dua anak kandungnya umur 9 tahun dan 11 bulan. Setelah keduanya mati, ibu itu juga kemudian menggantung lehernya. Juga ketiganya mati dengan sebelumnya sudah membuat surat wasiat dengan tulisan tangannya kepada suaminya yang tidak bekerja. Suamiku, terpaksa aku lakukan ini karena tidak ada gambaran hidup kita akan berubah. Biarlah diselesaikan penderitaan di dunia ini dengan ini. Miris sekali. Kok ada sampai keluarga separah itu? Barangkali ada yang tidak peduli dengan mereka. Apakah keluarga besar mereka? Ataupun mungkin orang-orang mampu di sekitarnya. Ini hendaknya menjadi pembelajaran bersama oleh siapapun dengan kondisi-kondisi yang kurang mampu. Inilah 6 hikmah puasa yang mari semaksimalnya kita doakan agar itu dapat kita nikmati di sepanjang hidup dunia dan akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.